Facebook marketing. Jadi selama ini kita mengenal Facebook adalah alat untuk bersosialisasi. Betul memang oleh penciptanya, Facebook dibuat sebagai sarana untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Dan itu sangat memudahkan. Mungkin kita ingat pada saat dulu kita mendaftar Facebook, kita bisa terhubung dengan kawan-kawan kita itu hanya melalui website saja. Kita buka website, kemudian ada Facebook, kita daftar Facebook, tiba-tiba muncul orang yang mungkin Anda kenal. Ketika kita ngisi data sekolah, tanggal lahir, tempat tinggal itu akan muncul suggest atau saran pertemanan dari orang-orang yang mungkin kita kenal. Dan betul, yang disarankan oleh Facebook adalah teman-teman sekolah kita yang mungkin udah belasan tahun tidak ketemu gitu kan. Nah, disitulah kemudian masyarakat menyukai Facebook. Dan sampai saat sekarang, Facebook tercatat masih menjadi website yang paling banyak dikunjungi, terbesar kedua setelah Google, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk sarana marketing, karena ada satu ungkapan di mana ada kerumunan, maka disitulah ada pasar. Ya, atau mungkin nanti kita akan olah bagaimana kita membuat kerumunan di Facebook dan kita ciptakan pasar di melalui Facebook. Ya. Ini kalau kita lihat Facebook marketing konsep seperti ini. Mohon maaf ada salah ketik ya, T-nya double, belum diedit ya. Jadi ada sebuah brand ya, atau produk, kemudian kita mengenal ada Facebook dan ada audien. Audien ini adalah pengguna Facebook. Jadi produk atau brand kita pasang di Facebook ya, dalam bentuk profile maupun fanpage. Tetapi kalau untuk bisnis memang disarankan kita menggunakan fanpage. Jadi brand atau produk masuk ke Facebook, kemudian audien Facebook ini akan mengenal produk atau brand kita. Nah, setelah mereka mengetahui ada brand kita, maka terjadilah interaksi. Ya, bagi sebuah brand itu cukup dengan interaksi yang positif, interaksi yang banyak dan positif. Ini akan membantu menaikkan sebuah brand. Ya, sebuah brand akan mudah diingat, sebuah brand akan dilihat positif ketika di Facebook yang melihat banyak, kemudian yang berinteraksi juga banyak dan interaksinya pun positif. Itu kalau untuk branding. Kemudian untuk produk, ketika produk kita dipasarkan melalui Facebook, dikenalkan melalui Facebook, maka audien pengguna Facebook akan melihat Facebook. Dan kemudian terjadilah interaksi yang ujung-ujungnya adalah terjadi ke penjualan atau sales. Sebenarnya konsep marketing seperti adalah umum, sama seperti kita akan brosur, sama seperti kita menggunakan radio, dan sama seperti kita menggunakan media-media cetak yang lain seperti baligo, spanduk, billboard, dan lain-lainnya. Sebuah brand kita pasang di billboard misalkan, maka audien atau orang yang melewati billboard di mana billboard itu dipasang, maka dia akan melihat brand itu dan akan teringat. Demikian juga produk yang kita pasang di leaflet, brosur, flyer, kemudian brosur itu disebarkan kepada seluruh masyarakat misalkan, maka masyarakat akan mengenal produk kita, dan kemudian mungkin ada yang tertarik, kemudian ada yang minat, dan kemudian ada yang beli. Nah, mengapa Facebook? Karena dengan Facebook itu akan memangkas batasan-batasan yang selama ini tidak bisa dijangkau dengan media konvensional seperti cetakan, radio, dan yang lainnya. Jadi, mengapa kita menggunakan Facebook? Pertama, Facebook merupakan sosial media terbesar di dunia, dan di Indonesia ya, dengan 1,32 miliar itu tahun kemarin, tahun sekarang pasti udah lebih, dan 33% diantaranya adalah pengguna ponsel. Dan kalau di Indonesia itu mayoritas penggunanya adalah ponsel. Facebook gratis dan semua kalangan menggunakannya. Ya. Kemudian viral, menyebar dengan sendirinya. Nah, satu hal yang tidak bisa dijangkau oleh media konvensional lain adalah, atau media konvensional itu adalah viral. Kita membuat cetakan, tidak mungkin kita akan mendapatkan viral. Misalkan begini, kita buat cetakan 1 rem, kemudian kita sebar kepada 500 orang. Sangat kecil kemungkinan ketika 500 orang itu kemudian memfotokopi brosur kita dan disebarkan ke temannya. Yang kalaupun dibaca aja udah alhamdulillah, karena sekarang dengan brosur kadang-kadang dibuang, gitu kan. Nah, tetapi di Facebook ketika kita bisa menciptakan konten yang viral ya, atau kita
bahasa kita viral gitu ya, viral itu menyebar, maka masyarakat dengan mudah itu tinggal klik share di Facebook dan itu akan nyebar kemana-mana ke tempat yang tidak kita ketahui ya, dan bisa menjangkau begitu banyak orang. Ya. Facebook merupakan website paling populer di dunia setelah Google. Nah, ini. Kemudian biaya iklan di sosial media jauh lebih murah dibanding media mainstream yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk sekedar main-main memang Facebook gratis. Kita tinggal main Facebook untuk sekedar say hello ke teman-teman atau membuat profile dan mengenalkan produk lewat profil itu gratis. Tetapi ketika kita ingin satu langkah lebih maju, kita menggunakan iklan yang ada di Facebook. Mungkin nanti akan saya paparkan iklan itu seperti apa, posisinya seperti apa, dan harganya jauh lebih murah. Sebagai bahan perbandingan, ketika kita mencetak sebuah brosur, satu rim itu nilainya mungkin antara 500.000 sampai 650, dan itu hanya 500 lembar. Nah, 500 lembar ini kalau dibagikan ke audien atau kepada masyarakat, itu pasti akan butuh biaya untuk penyebarannya. Dan hanya akan menjangkau 500 orang itu. Ya, anggaplah misalkan ukuran A4, kemudian kita bagi 2, maka akan hanya menjangkau 1.000 orang. Ya, tentunya dengan biaya yang lebih dari 500.000. Tetapi dengan Facebook, dengan biaya 500.000, dengan biaya yang sama, itu bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Ya. Kemarin saya di Jogja ketika mengisi satu pelatihan, ada peserta yang cerita ke saya, Pak, saya baru saja menyebarkan brosur, katanya. Pernah menyebarkan brosur di seluruh Yogyakarta, jumlahnya 12.000 eksemplar, dan itu harus satu hari selesai. Dan dia mengerahkan begitu banyak orang, ya, begitu banyak orang untuk menyebarkan konten atau menyebarkan brosur yang dia telah dia buat itu. Berapa kira-kira biayanya di 12 rim itu? Kalau harga cetaknya 500 saja itu udah 6 juta, hanya baru biaya cetak ya. Belum biaya distribusi. Ya, itu baru biaya cetak. Nah, dengan Facebook nanti akan saya tunjukkan bagaimana murahnya iklan di Facebook. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu hasil riset ya dari MarkPlus tentang brand yang paling populer di Indonesia di mata netizen. Ya, pengguna internet di Indonesia itu lebih dari 70 juta. Bahkan sekarang sudah menjangkau atau lebih dari 80 juta. Ketika dilakukan survei, ditanya brand apa yang paling mereka kenal, ternyata Facebook masih menjadi brand yang paling dikenal di saat ini. Ya. Kemudian disusul dengan brand-brand yang lain yang ada di gambar ini. Nah, kita bisa lihat, ya, di Indonesia masih sangat populer.